Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Pohon Keluarga Kasih Allah. Ayat hafalan, Kejadian pasal 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Poin penting pelajaran kita semua memainkan peran penting dalam rencana Allah bagi keluarga kita. Pernahkah seseorang mengatakan kepadamu, kamu terlihat mirip? Pernahkah kamu berpikir bahwa bukan hanya penampilan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, keyakinan dan kebiasaan dalam keluarga juga sering diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Reuni keluarga tiba-tiba menjadi hidup ketika Bibi Buyut mengeluarkan foto-foto yang sudah usang dari beberapa tahun yang lalu. Ternyata kamu terlihat sangat mirip dengan nenek saat dia seusiamu. Kadang-kadang foto-foto itu adalah satu-satunya yang kita miliki untuk menghubungkan kita dengan nenek moyang kita. Seringkali kita tidak mengetahui kisah mereka atau bahkan nama lengkap mereka. Namun, meskipun kita tidak tahu banyak tentang nenek moyang kita, beberapa sifat mereka masih hidup dalam diri kita. Meskipun nenek moyang mungkin tidak terlalu penting bagi sebagian orang saat ini, namun tidak demikian halnya pada zaman perjanjian lama. Keluarga adalah bagian terpenting dalam masyarakat. Kita dapat melihat hal itu dalam silsilah yang panjang yang dicatat Alkitab di beberapa tempat, termasuk Kejadian pasal 11. Setiap ayah dan anak dicatat dan diingat dengan cermat. Yang terpenting adalah kita dapat melihat sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Berkat catatan silsilah yang teliti, Abraham mengetahui garis keturunannya sampai ke Adam. Garis keturunannya dapat ditelusuri ke belakang melalui Sem, Nuh, Metusalah, Henoh, dan Set, anak Adam. Orang-orang saleh ini telah membangun sejarah keluarga yang melayani Allah. Tradisi tersebut telah diturunkan kepada Abraham. Melalui keluarganya, Abraham mengenal dan mengasihi Allah. Meskipun ia hidup di tengah-tengah masyarakat kafir dan dikelilingi oleh penyembahan berhala, Abraham hanya menyembah Yahweh. Abraham hidup pada masa ketika keluarga besar dianggap sebagai berkat dari Allah. Namun, Abraham yang takut akan Allah itu dan istrinya Sarah tidak memiliki anak. Hal itu pasti sangat mengecewakan mereka. Mungkin mereka bertanya-tanya, mengapa Allah tidak memberikan sukacita khusus untuk menjadi orang tua. Lalu pada suatu hari, Allah berbicara kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau," kata Allah. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 12 ayat 2. Janji yang luar biasa. Janji akan banyak anak. Setelah bertahun-tahun tidak memiliki anak, hal itu pasti sudah cukup untuk membuat Abraham bersemangat. Tetapi masih ada lagi. "Aku akan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat melalui engkau," Allah melanjutkan. Kita bisa baca di ayat 2 dan 3. Abraham dan anak-anaknya telah dipilih untuk suatu tujuan yang istimewa. Allah memiliki rencana yang besar bagi keluarga Abraham.
Dia dan anak-anaknya serta keturunannya diberi tugas khusus untuk menunjukkan kasih Allah kepada bangsa-bangsa di sekitarnya. Suatu hari, jauh di masa depan, salah satu dari keturunannya akan lahir di palungan dan mati di kayu salib, sehingga semua orang dapat diselamatkan. Sungguh suatu kehormatan yang luar biasa bagi keluarga Abraham. Namun, ada hal lain yang terjadi terlebih dahulu. Pergilah dari negerimu, dari bangsamu, dan dari kaum keluargamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Demikianlah firman Allah. Kita bisa baca di ayat 1. Allah ingin agar Abraham meninggalkan lingkungannya yang kafir. Keluarga Abraham harus menjadi keluarga yang istimewa. Allah ingin mereka hidup dengan cara yang berbeda. Allah memiliki rencana yang istimewa bagi mereka. Sisa dari Perjanjian Lama adalah kisah tentang keluarga Abraham. Seperti yang dijanjikan Allah, keturunannya menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa Yahudi. Berkat-berkat yang Allah janjikan kepada Abraham diberikan kepada generasi demi generasi anak-anaknya. Selama masa kejayaan mereka, ketenaran mereka tersebar luas. Para penguasa dari negara lain bahkan datang berkunjung untuk mengetahui rahasia kesuksesan mereka. Sifat-sifat keluarga masih diwariskan dari generasi ke generasi. Allah masih memiliki rencana besar bagi keluarga-keluarga masa kini. Di dalam keluargalah kita pertama kali belajar untuk merasakan dan memberikan kasih. Di sanalah kita pertama kali belajar tentang Tuhan. Keluarga kita adalah tempat di mana kita menemukan talenta-talenta istimewa yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kita dapat bersyukur kepada Tuhan atas keluarga kita dan atas berkat-berkat yang kita terima melalui mereka.